Selamat sore dan selamat sejahtera. Perkenalkan, nama saya Budi Manjaya Lauli dengan NIM 2301111781 dari kelas D, dan di sini saya akan membuat video presentasi dalam UTS Administrasi Pembangunan. Soal yang pertama itu, mengapa pentingnya mempelajari administrasi pembangunan? Jelaskan. Pentingnya mempelajari administrasi pembangunan adalah untuk memahami dan mengolah proses pembangunan secara sistematis, memastikan pembangunan sumber daya yang efektif, serta meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dengan mempelajari administrasi pembangunan, kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, dan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Selain itu, studi ini penting untuk merespon dinamika sosial ekonomi yang terus berubah, memperkuat kapasitas birokrasi, serta menciptakan bangunan yang lebih inklusif, yang mencakup semua lapisan masyarakat. Akhirnya, administrasi pembangunan juga membantu dalam mengantisipasi risiko dan krisis yang dapat menghambat proses pembangunan, sehingga pembangunan bisa berjalan lebih berkelanjutan dan efektif. Soal yang kedua itu, dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan, serta jelaskan solusi dan kendalanya. Baik, sumber-sumber pembiayaan pembangunan suatu wilayah atau negara biasanya didanai oleh beberapa sumber utama. Pertama, anggaran negara adalah sumber dasar yang disediakan oleh pemerintah untuk memasok proyek-proyek strategis. Kedua, investasi swasta, baik lokal maupun internasional, juga berperan penting dengan berinvestasi modal dan infrastruktur dan industri untuk mendapatkan return yang stabil. Ketiga, donasi internasional dari organisasi donatur global seperti Bank Dunia dan IMF juga digunakan untuk membuat program-program pembangunan yang bersifat umum dan strategis. Terakhir, pinjaman luar negeri sering kali digunakan untuk membangun proyek-proyek besar yang memerlukan modal besar, seperti pembangunan infrastruktur massal. Baik, solusi dan kendala. Solusi dan kendala untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia. Solusi efektif dapat diterapkan, salah satunya adalah memastikan optimalisasi anggaran, yaitu anggaran yang disediakan secara efektif tanpa biaya tambahan yang tidak perlu. Selain itu, partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan juga dapat meningkatkan sumber daya yang tersedia. Namun, kendala utama antara lain kurangnya data akurat yang dapat menyebabkan rencana yang tidak tepat dan minimalnya keterampilan para perencana yang dapat mengganggu kinerja perencana. Masalah-masalah solusi dan politik juga dapat timbul seperti hambatan tradisional dan konflik kepentingan antara pemerintah dan masyarakat yang dapat mengganggu pelaksana proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan semua sumber daya yang tersedia, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, serta meningkatkan keterampilan para perencana untuk mencapai tujuan pembangunan yang optimal. Baik, soal yang ketiga itu, jelaskan poin-poin penting dari makalah kelompok Anda. Judul kelompok saya yaitu teknologi dan inovasi dalam administrasi pembangunan, dan saya dari kelompok 6. Administrasi pembangunan adalah bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah dapat merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang efektif dan efisien. Peran teknologi dalam administrasi pembangunan. Yang pertama itu efisiensi operasional, kedua transparan dan akuntabilitas, ketiga partisipasi masyarakat, keempat manajemen data dan keamanan cyber, kelima globalisasi dan kinerja sama internasional. Dan adapun itu inovasi digitalisasi pelayanan publik adalah terobosan yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan publik yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Dan adapun itu tantangan dan kendala implementasi teknologi. Yang pertama itu keterbatasan infrastruktur teknologi, kedua keterbatasan sumber daya manusia atau SDM,
Ketiga, keterbatasan anggaran. Keempat, perubahan budaya dan perilaku. Kelima, koordinasi dan integrasi. Dan adapun itu strategi penerapan teknologi yang efektif. Yang pertama, penilaian kebutuhan. Kedua, perencanaan strategis. Ketiga, pengembangan kapasitas. Keempat, kolaborasi lintasan pemangku kepentingan. Kelima, pemantauan dan evaluasi. Nah, dan adapun itu kesimpulan dari kelompok saya, yaitu inovasi digitalisasi layanan publik menawarkan solusi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi birokrasi, meskipun implementasinya memerlukan strategi yang matang termasuk penilaian kebutuhan, perencanaan, strategi, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan teknologi yang efektif dapat memperkuat administrasi pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik. Baik, sekian video hari ini. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih.